Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen yang dimengerti. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami hingga pada saat ini, telah menjauhkan kami dari pandemi yang sekarang ini itu COVID-19. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan pembelajaran daring kami. Mari kiranya hikmat yang daripada Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami supaya kami dapat mengerti apa yang dipelajari pada saat ini, Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan belajar bagian bab yang keempat, yaitu dosa dan pertobatan. Dosa dan pertobatan ini dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama dosa dan bagian yang kedua yaitu pertobatan. Yang pertama yaitu dosa. Mari kita terlebih dahulu mengerti apa arti dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan melawan kehendak Allah. Hal ini karena manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan selamatkan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa. Upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama menyaksikan peristiwa pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, taman yang sangat indah, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan memberi perintah bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu Tuhan berfirman lagi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian Tuhan menciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam. Kemudian mereka hidup sebagai sepasang suami istri, berbahagia dan hidup berkecukupan, bergaul akrab dengan Allah di Taman Eden. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang diciptakan oleh Tuhan. Ular memperdayakan perempuan itu, lalu berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Dan perempuan itu menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba itu, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah itu, memakannya dan memberikan juga kepada suaminya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan tahu bahwa mereka sedang telanjang. Ketika mereka mendengar bunyi langkah kaki Tuhan berjalan memasuki Taman Eden, bersembunyilah manusia itu bersama dengan istrinya. Tuhan memanggil mereka, tetapi mereka menjawab bahwa aku takut untuk menemui Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, apakah engkau telah memakan buah yang aku larang? Jawab manusia itu, perempuan yang telah engkau berikan itu yang telah menyuruhku untuk memakannya. Lalu perempuan pun menjawab bahwa iblis yang telah
memperdayakan aku. Mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Karena peristiwa itu, Tuhan marah dan menghukum mereka. Tuhan berfirman kepada ular, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah yang akan kau makan seumur hidupmu." Firman Tuhan kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Firman Tuhan kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Lalu setelah itu Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Lalu ketika manusia itu, dalam hal ini Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, apakah yang mereka lakukan? Apakah Adam dan Hawa mengakui kesalahannya? Lalu, apakah Adam dan Hawa meminta maaf kepada Allah? Tidak. Adam dan Hawa tidak mengakui kesalahannya, juga tidak meminta maaf kepada Allah. Tetapi mereka justru saling menyalahkan satu sama lain. Mereka menyalahkan ular tersebut. Selanjutnya, akibat dosa. Hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidup manusia sudah tercemar. Ada beberapa akibat dari dosa. Yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa, sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Contohnya, ketika kamu melakukan kesalahan, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tetapi kamu selalu dikejar oleh rasa bersalah. Yang ketiga yaitu dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama, dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini dapat dilihat dari kebrutalan yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat yaitu, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya, dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun, faktanya tidaklah demikian. Lalu, apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Tidak. Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang memberontak melawan Allah. Maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Hal ini tertulis dalam Roma 5 ayat 6 dan ayat 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia. Bagian yang kedua yaitu pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan
lama yang melawan kehendak Allah ke kehidupan baru, yaitu menurut kehendak Allah. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 mengatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, ia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Kira-kira Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia dan mengakui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Kristus. Mengenai pertobatan, Yesus dalam perumpamaan tentang domba yang hilang mengatakan, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita karena 99 orang yang benar tidak memerlukan pertobatan. Jadi, bertobat berarti mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman Yesus Kristus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Karena itu manusia perlu mengakui dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh akan menghasilkan pemulihan, pengampunan, dan keselamatan. Setelah mendengarkan penjelasan dari bab 4, yaitu dosa dan pertobatan, Ibu harap anak-anak Ibu dapat mengerjakan tugas ini ya. Oke, sampai bertemu minggu depan anak-anak.